Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang perdana kasus fitnah pencemaran nama baik ijazah Jokowi dengan terdakwa Tifauziah Tiasuma. Sidang yang awalnya digelar untuk pembacaan dakwaan baru pasca putusan sela harus ditunda 2 pekan lantaran terdakwa Tifa tidak hadir. Di awal persidangan, Hakim Ketua Christina Endarwati mempertanyakan soal kehadiran Tifa selaku terdakwa kepada jaksa penuntut umum. Hakim mengingatkan dalam perkara pidana, ketidakhadiran terdakwa tidak bisa diwakili kuasa hukum. Jaksa tidak mengetahui alasan Tifa tidak hadir. Namun JPU menyebut dalam persidangan sebelumnya dinyatakan oleh terdakwa Tifa akan bersedia menghadiri persidangan tanpa dipanggil. Hakim kemudian menyatakan persidangan ditunda selama 2 pekan atau 27 Agustus 2026. Hakim juga meminta jaksa melakukan pemanggilan terhadap terdakwa Tifa. Silakan dihadirkan. Kamis tanggal 30 nomor 20 tahun 2025 di pasal 163 huruf E itu jelas dikatakan yang mulia, ketika pra-peradilan dilakukan maka pokok perkara ditunda. Cukup ya Pak ya. Jadi gini ya, karena panggilan belum mencukupi waktunya, katanya baru terima hari Senin. Untuk kalau saya hitung di persidangan tanggal 20 nanti belum cukup 7 harinya kalau dipanggil mulai besok. Jadi persidangan tanggal 27. Begitu ya, dipanggil untuk hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Gitu ya, terdakwa ya, penuntut umum ya, untuk memanggil terdakwa. Begitu ya. Di sisi lain, Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa pada Rabu mengikuti sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tifa menggugat jaksa karena kembali menjadi terdakwa dalam perkara fitnah pencemaran nama baik ijazah Jokowi dengan dakwaan baru. Tifa menguji sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh jaksa pasca dikabulkannya eksepsi Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusan sela, majelis hakim menyatakan dakwaan batal demi hukum. Amar putusan sudah jelas ya, bahwa saya sudah dinyatakan, perkara saya sudah dinyatakan batal demi hukum. Nah, kalau kemudian terjadi apa yang kemudian sidang berlanjut dan kami tidak melakukan perlawanan, artinya kita membiarkan cacat prosedur itu berjalan, ya. Karena apa? Siapa yang menetapkan orang menjadi tersangka maupun terdakwa kemudian ditetapkan itu adalah pengadilan. Nah, pengadilan sudah memutuskan saya bebas dari status saya sebagai terdakwa dan tersangka. Lalu tiba-tiba dalam waktu hanya 3 hari saya dinyatakan lagi sebagai terdakwa dan harus menyentuh sidang. Nah, ini yang betul-betul terjadi sebuah cacat prosedur yang. Sementara itu, tim jaksa dari Kejati Jakarta meminta Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak permohonan pra-peradilan Tifa. Jaksa menilai permohonan tersebut keliru dalam menafsirkan ketentuan hukum dan berupaya menarik pokok perkara ke dalam ranah pra-peradilan. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jaksa menyatakan status hukum Dr. Tifa telah beralih dari tersangka menjadi terdakwa setelah pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 27 Juli 2026. Menurut jaksa, sejak pelimpahan dilakukan, kewenangan pemeriksaan berada di tangan majelis hakim perkara pokok. Jaksa juga menilai permohonan pra-peradilan cacat secara formil karena mencampur adukan pembatalan surat dakwaan dengan status tersangka dan hasil penyidikan. Menurut jaksa, putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur hanya membatalkan formulasi dakwaan, bukan membatalkan penyidikan atau penetapan tersangka. Apabila Hakim Tunggal pra-peradilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Demikian eksepsi. Terima kasih. Apabila diperkenankan, kami akan melihat kritik kami yang kami sampaikan secara lisan langsung pada kesempatan ini sudah yang mulia. Ini advokat daripada kedua adalah kami akan menyampaikan secara berbeda. Baik. Ketika sama pada pokoknya kami sebagai pemohon membantah dan menolak seluruh dalil. Pertama dari 7 Juli 2026 berdasarkan pasal 75 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020
25 adalah sah dan C. Menyatakan status hukum pemohon sebagai tersangka dan dilimpahkan kembali. Pemirsa, Fauzia Tiasuma alias Dr. Tifa tidak hadir dalam sidang dakwaan baru perkara ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sementara di saat bersamaan kuasa hukum Tifa justru hadir dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Fauzia Tiasuma, Abdullah Al-Katiri, yang bergabung melalui sambungan Zoom dan sudah berada di studio ada Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan. Selamat sore. Selamat sore. Assalamualaikum Mbak Eva. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Al-Katiri. Bang Al-Katiri apakah juga sudah bergabung? Karena sedianya kami mengundang bersama. Oh iya. Baik, Betul. saya ingin langsung ke Pak Abdullah. Bang Al-Katiri sudah dengar ya? Baik, sambil memperbaiki jaringan komunikasi kami dengan Pak Abdullah, saya ingin tanya dulu ke Bang Ade. Ya. Bang Ade, jadi sidang dakwaan baru perkara ijazah tetap bergulir ya, walaupun akhirnya Benar ditunda sekali. 2 pekan. Dan Dr. Tifa tidak hadir. Apa Jadi, respon Anda? Ya, jadi pada dasarnya bahwa kita perlu ketahui dulu bahwa yang dijalankan saat ini adalah opsi kedua, yaitu pasal 75 di dalam KUHP poin 4. Di mana poin 4 di situ dalam hal surat dakwaan batal demi hukum kemudian diberikan kesempatan 1 kali diajukan kembali. Apakah status terdakwa Dr. Tifa ini batal demi hukum? Tidak. Bukan statusnya bahwa dia tidak lagi terdakwa, tidak. Karena perbaikan itu bukan membatalkan keseluruhan sebenarnya kalau kita menafsir satu aturan. Nah, tentu hakim memiliki tafsiran yang berbeda dengan kita sebagai advokat. Kalau kita di kubu Dr. Tifa pasti menganggap bahwa ini batal, udah selesai. Tetapi kan hari ini faktanya penafsiran yang dilakukan teman-teman di kubu Dr. Tifa ini semuanya melenceng. Artinya apa yang kita tafsirkan bahwa pasal 75 itu akan dilaksanakan. Kenapa? Karena mengacu surat dakwaan sudah dibacakan. Namun diperbaiki. Bukan karena sesuatu hal yang sangat prinsip. Tetapi hanya adanya ambigu di dalam satu penerapan pasal. Yaitu transformasi antara KUHP lama ke KUHP baru. Nah, ini perlu juga kita melihat, belajar di sini bersama bahwa apa yang ditafsirkan tersebut ini kan berarti tidak sesuai dengan apa yang termaktub di dalam aturan dan perundang-undangan sendiri. Terus kemudian di poin 5-nya dalam hal surat dakwaan itu kemudian sudah dibacakan, ya kan? Tentunya ketika itu sudah dibacakan berarti masuk langsung kepada pokok perkara. Tidak ada lagi eksepsi di situ. Kalau kita berbicara poin 5-nya, sehingga hakim memerintahkan tadi kan kita lihat harus dilakukan pemanggilan lagi. Tetapi jaksa, saya kurang tahu ini jaksa memahaminya seperti apa, tetapi jaksa langsung mengatakan kami butuh penetapan untuk memanggil agar bisa wajib lapor. Sebenarnya secara cermat kalau kita melihat aturannya, ex officio itu dia harus wajib lapor tanpa harus ada penetapan. Kecuali penetapan yang dimintakan itu adalah menghadirkan ke hadapan pengadilan karena tadi tidak datang, dia harus hadir di pengadilan. Tentunya ada upaya paksa yang bisa dilakukan melalui penetapan. Kita tanya dulu ya, kenapa Dr. Tifa tidak hadir? Pak Abdullah sudah bergabung. Jadi ternyata sidang dakwaan baru perkara ijazah tetap bergulir Pak Abdullah walaupun akhirnya ditunda 2 pekan. Bu Tifa tidak tahu ada sidang perkara ijazah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau karena tidak menerima panggilan sidang, jadi tidak hadir hari ini. Jadi bukan panggilan, relat ya, relat pemberitahuan tanggal sidang. Jadi begini, kami itu terimanya kemarin sore, itu pun sudah tidak melalui ketentuan kan, ketentuannya tidak seharusnya seperti itu. Ya, masa tidak sampai 24 jam kami sudah harus hadir lah istilahnya relat itu. Jadi relat itu adalah jadwal sidang. Ya, bukan memanggil ya, jadwal sidang. Ya. Jaksa yang harus menghadirkan seharusnya begitu. Tapi intinya begini, ya kan? Tadi itu kami datang, ya, walaupun kami itu sebenarnya seharusnya kan hari ini, dan seharusnya faktanya hari ini itu kami bersidang di Jakarta Selatan, gitu loh. Sidang prapit yang hari kedua, pra-peradilan itu. Nah, pada waktu itu Dr. Tifa hadir sama, cuma hakim itu pas waktu jam 9 itu dia buka persidangan. Kalau waktu persidangan itu tidak tergantung jam, tergantung hari ya, hari.
Ya, dalam arti bisa menunggu para pihak dan sebagainya. Lah, Dokter Tifa karena melalui jalan tol Jor itu memang ada accident, ada 2 truk terbalik lah. Saya sendiri juga agak terlambat waktu itu. Nah, itulah yang membuat meningkat terhambat. Padahal antusias banget, bukan untuk itu, ingin tahu. Bahkan Dokter Tifa datang ini bukan untuk sidang dalam arti, tapi ingin tahu what happened gitu loh. Kok ada pelanggaran hukum di sini dalam arti yang mana jelas di KUHP pasal 163 ayat 1 huruf E, jika sudah ada pendaftaran pra peradilan, ya kan, sudah dimohonkan pra peradilan, maka pokok perkara apapun juga harus ditunda. Itu baru mendaftarkan loh, Mbak. Apalagi ini sudah sidang, udah 2 kali. Hari tadi itu sidang juga, jadi sudah hari kedua kita sidang. Nah, kami yakin hakim sendiri mungkin akan memberi pengumuman pada waktu persidangan, karena kan tidak jelas. Waktu itu tanggal 6 hilang, nggak ada lagi. Tanggal 13 hilang. Nah, terus tiba-tiba tanggal 13 ini keluar, padahal itu tanggalnya tanggal lama, tanggal sebelumnya. Oke, kita hadir karena kami mau taat hukum aja. Kami tidak mau ada nilai setitik rusak susu sebelanga, nggak mau. Jadi setiap proses hukum yang memang diharuskan kita datang ya, kami datang. Datang itu bukan hanya untuk bersidang, tapi ingin tahu gitu loh. Apa sih dasarnya kok kami diundang? Kami datang waktu itu. Lah, hakim langsung memutuskan dengan pada JPU, yaitu untuk ditunda. Pada JPU protes tapi tetap diabaikan oleh hakim. Hakim mengatakan tetap 2 minggu, yaitu 27. Kenapa? Saya memahami kenapa hakim menunda itu, karena hakim juga menghargai pra peradilan kita yang ada di Jakarta Selatan. Dia menghargai, makanya ditunda oleh hakim. Ya, lah, pengujian kami di Jakarta Selatan itu bukan, Prapit itu kan biasanya ingin menghapuskan terdakwanya atau menghapuskan tersangkanya, menghapuskan penangkapannya, dan itu tidak ada sekalipun untuk kepentingan Dokter Tifa. Prapit itu, ya kan, karena legal standingnya Dokter Tifa ada, hanya untuk meluruskan, yaitu jaksa dalam hal ini abuse of process, melanggar hukum, karena melanggar tidak sesuai ketentuan dari putusan pengadilan. Kan dasarnya harus putusan pengadilan. Hakim ini kan yang sekarang yang pegang. Iya. Dan hakim tidak memerintahkan ayat 4 yang mengatakan memberikan kesempatan, ya kan? Hakim tidak memberi kesempatan untuk bikin perbaikan. Itu subjektif hakim, bukan demi hukum. Oke. Ya kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti, tidak malah pra peradilan, biar perkara ini segera selesai, masalah ini bisa segera selesai. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News dan masih bergabung bersama kami Pak Abdullah dan juga Bang Ade. Tadi pertanyaan saya sebelum jeda, Bang Ade, ini kan publik jadinya bingung ya. Ada sidang ijazah terdakwa Tifa di PN Jakarta Timur, kemudian juga ada Tifa menjalani sidang pra peradilan di PN Jaksel. Jadi mana yang harus diikuti, pra peradilan atau sidang ijazah Jokowi dengan dakwaan baru? Ya. Begini Eva, kalau kita melihat Mbak Eva bahwa sebenarnya sidang Dr. Tifa ini sudah berjalan, cuman ditunda awalnya, karena tidak bisa dihadiri oleh majelis karena adanya sesuatu hal. Kan itu sudah didaftarkan, kemudian bernomor, kemudian ada penundaan sidang, kemudian masuk lagi ke penundaan ini tanggal 13 kan. Kemudian Dr. Tifa mengajukan Prapit. Nah, jadi pada prinsipnya kalau Prapit itu perkara di pengadilan itu nggak bisa ditolak. Itu prinsipnya hukum Indonesia. Tetapi kalau kita berbicara bahwa yang mana mau diikuti harusnya ke pokok perkara. Kenapa saya bilang begitu? Karena sudah berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak Eva, kalau kita berbicara bahwa apakah ini dakwaan baru? Bukan.
Ini sesuai dengan pasal 75. Diperbaiki. Perbaikan. Perbaikan bukan berarti dakwaannya baru. Nomor perkaranya baru, ya. Tetapi dakwaannya diperbaiki sesuai dengan KUHAP yang baru. Karena transformasi tadi harus menyentil ke situ. Tetapi apakah ini dakwaan sudah dibacakan? Sudah, yang awal. Tetapi perbaikannya nanti dibacakan. Ini tafsiran saya, karena ini menuju era transformasi KUHAP baru. Tapi percayalah bahwa apa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini adalah sesuai dengan prosedur hukum. Tidak ada yang dilanggar di situ. Kenapa? Karena nomor perkara jauh lebih duluan keluar ketimbang Prapit. Itu. Dan apakah ini masuk ke pokok perkara? Sudah masuk ke pokok perkara. Karena dakwaan yang perbaikan itu, disitulah akan masuk ke pokok perkara karena tidak ada eksepsi lagi di situ atau perlawanan sekarang ya. Nah itu Mbak Eva. Jadi saya rasa tafsir semua bisa memiliki hak menafsir, tapi pelaksanaan hukum acaranya tentunya pengadilan yang melakukan berhak. Terus siapa sih dominus litisnya di sini? Yaitu kejaksaan. Nah bagaimana jaksa dia berperan sebagai dominus litis, yaitu pengendali perkara. Seperti apa dia mau bawa, apakah sesuai dengan prosedur atau tidak. Kalau dia tidak sesuai prosedur, tentu tidak akan dijalankan sidang itu. Itu Mbak Eva. Jadi sangat mudah sebenarnya memahami, menafsirkan aturan yang baru. Kenapa kalau sudah masuk pokok perkara, PN Jaksel tetap gelar pra-peradilan, padahal PN Jaktim juga bersidang perkara ijazah hari ini? Sifatnya adalah tidak boleh menolak Prapit itu. Terlepas nanti berjalan itu ditolak, karena pasti akan ditolak ini. Saya bukan meyakini, tetapi kalau melihat arah daripada persidangan ini sudah mulai masuk ke pokok perkara, terdakwa sudah diajukan kembali pemanggilan, tadi diajukan penetapan sama jaksa cuma ditolak, hakim menyatakan bahwa itu Anda yang harus menghadirkan. Nah, di situ jelas penekanan hakim bahwa ini pokok perkara sudah masuk. Artinya seperti itu. Nah, terus kemudian kalaupun misalkan diajukan dan tidak bisa ditolak, tentu harus diperiksa juga kan di dalam Prapit. Tetapi apakah hasilnya kemudian kita lihat aja Eva. Ini pasti akan ditolak. Ini prediksi saya dan analisa saya, analisa hukum saya. Tanggapan Anda Pak Abdullah? Kalau prediksi dari Bang Ade akan ditolak pra-peradilan Jakarta. Saya begini, istilah batal demi hukum itu keseluruhan bukan sebagian. Jadi dakwaan yang diajukan batal demi hukum. Batal demi hukum itu istilah hukumnya, kalau istilah awamnya dianggap tidak ada sama sekali. Jadi roboh ini, konstruksi ini roboh. Jadi kalau seandainya rumah itu sudah tinggal tanah gitu loh. Lah kalau tinggal tanah, apanya mau diperbaiki gitu, ya otomatis dari awal seharusnya. Kemudian sekarang rekan kami ini mempercayakan pada hakim, mempercayakan pada pengadilan. Kemarin protes, menyalahkan pengadilan, menyalahkan Mahkamah Agung, menyalahkan bahkan mereka akan menduduki Mahkamah Agung, lawan itu kemarin begitu. Sekarang seolah-olah tunduk dengan hakim, tunduk dengan pengadilan. Ini sudah kontradiksi ini ucapannya ini. Faktanya, ya kan, jaksa itu sendiri memang tidak ada arahan dari hakim untuk memperbaiki. Dan itu harus terucapkan proaktif. Ayat 4 itu. Hakim memberikan kesempatan. Tapi di dalam putusan itu sendiri tidak ada. Hakim tidak memberikan kesempatan. Bahkan ayat yang menyatakan begitu itu diloncatin. Mereka pasal 27 itu, yaitu 27 2B, 3, bahkan 206 disuruh mengambil banding. Nah, boleh. Itulah yang di pra-peradilan kita itu begitu. Meluruskan seharusnya kalau mau melawan kami itu dengan banding. Bukan dengan satu perbaikan, yang mana perbaikan itu tidak diamanatkan di dalam putusan. Maksudnya jaksa tidak menggunakan kewenangannya. Itu subjektif jaksa, bukan subjektif hakim. Hakim tidak memberikan, ya kan, kesempatan. Itu fakta. Ayat 4 itu tidak ada dalam putusan itu. Dia tidak menggunakan kewenangan. Itu kewenangan hakim, bukan kewenangan jaksa. Tadi di dalam jawaban pra-peradilan dikatakan bahwa ini adalah suatu
apa yang dilakukan oleh jaksa ini adalah atas inisiatif jaksa, atas anunya jaksa sendiri. Tidak bisa dong, wong ada aturannya kok, gitu. Jadi seolah-olah mereka mempunyai kebijakan sendiri untuk melakukan aturan yang mana, Pak Abdullah? Inisiatif dia jaksa? bahwa ini adalah inisiatif jaksa sendiri, gitu loh. Artinya mengambil, jadi tidak merujuk ke putusan hakim. Besok akan kami putarkan itu dalam bukti kami akan putarkan apa yang diucapkan tepatnya oleh hakim itu. Hakim itu merujuknya memang pasal 275, tapi ayatnya itu 2B dan 3, 4-nya tidak. Padahal yang digunakan dasar oleh jaksa itu ayat 4 itu. Tapi tidak diberikan. Kalau tidak diberikan, dong pasti dipaksa. Seharusnya ambil yang alternatif lain, karena ada 2 kesempatan. Satu, melakukan banding, yang satu melakukan perbaikan. Tapi perbaikan itu tidak diamanatkan oleh hakim. Ngapain dipaksa? Itulah yang kami uji demi keadilan, tegaknya hukum, ya kan? Karena ini KUHP baru. Jangan sampai ini jadi jurisprudensi, nanti kesalahan ini berlaku pada orang-orang di kemudian hari nanti, gitu loh. Jadi kita itu mengoreksi pra-peradilan, bukan kepentingan Dr. Tifa. Dr. Tifa tidak mengatakan terdakwanya diminta dicabut, kemudian apalagi tidak. Dia hanya minta, please jaksa, gunakan ini. Kami siap Anda lawan, tapi gunakan dengan pasal yang tidak bertentangan dengan putusan hakim. Oke, silakan ditanggapi Bang Ade. Dan apakah langkah Dr. Tifa juga Roy Suryo mengajukan pra-peradilan merugikan Pak Jokowi atau tidak? Ya, jadi kalau terkait merugikan atau tidak, kalau Pak Jokowi saat ini adalah pasif. Kenapa saya pasif? Karena beliau sudah menyerahkan kepada pihak negara. Pihak negara dalam artian mulai dari tahapan kepolisian, kemudian kejaksaan, dan saat ini adalah pengadilan. Bahwa kemudian ini adalah kepentingan negara untuk membela korban. Artinya seperti itu, diwakili oleh negara, hadir negara untuk kepentingan korban. Itu yang pertama. Ya, yang saya pengen tegaskan bahwa Mbak Eva, dalam pasal 75.4 itu tidak ada penawaran tawar-menawar di situ. Bahwa perbaikan itu hanya dilakukan 1 kali. Perbaikan dakwaan. Perbaikan dakwaan itu dilakukan 1 kali dan diajukan kembali. Dan itu disampaikan oleh hakim. Ya, disampaikan oleh hakim pada saat selesai putusan selah. Putusan selah ini bukanlah final and binding. Dalam artian menggugurkan pokok perkara. Ini yang jangan salah tafsir kita di sini. Nah, kemudian perbaikan itu, apakah ini langsung masuk ke pokok perkara? Ya kita harus melihat pasal 5-nya lagi. Bahwa pastinya masuk ke pokok perkara kalau kita menafsirkan pasal 75 ini sampai selesai, gitu loh. Jangan separuh-separuh. Sehingga kita tidak memahami makna daripada pasal 75 ini, maksud dan tujuannya apa. Sehingga hakim berpendapat tadi bahwa panggil kembali, hadirkan kembali. Karena kenapa? Itu tadi posisi sebagai dominus litis, jaksa itu adalah pengendali perkara. Saya rasa saya cuma menghimbau kepada jaksa, bila mana memang besok tanggal 27 itu lakukan upaya paksa kalau memang tidak mau hadir nanti, gitu loh. Dr. Tifa akan hadir atau tidak? Pak Abdullah, singkat saja terakhir. Tidak. Faktanya kan tidak bersidang. Tadi itu tanggal kan tidak 27 bersidang Agustus. faktanya. Hanya didatangkan hanya untuk merubah jadwal. Tidak bersidang. Kalau emang itu bersidang, ini kan itu panggilan sidang, Bapak Al-Katiri. Kalau enggak ngapain datang ke pengadilan? Pengadilan itu bukan tempat kongko-kongko. Itu tempat untuk melakukan persidangan, pemeriksaan perkara. Jadi kalau datang ke sana hanya untuk mengecek, itu bukan pengadilan namanya, dan tidak dibuka ruang sidangnya. Jadi jangan sampai kita juga memberikan pembelajaran yang sesat pada publik, bahwa kemudian datang ke pengadilan itu pasti digelar sidangnya. Tadi pun kita lihat, Metro TV juga
meliput itu, ya kan? Jelas Metro TV meliput, kemudian Baik. teman-teman yang lain juga meliput bahwa ada ruang sidang kan? Baik, sidang ditunda tanggal 27 Agustus, 2 pekan lagi kita nantikan bersama ya apakah Dr. Tifa akan hadir atau tidak. Terima kasih Bang Ade dan juga Pak Abdullah sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.